Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah barakallahu fikum, alhamdulillah kita dipertemukan lagi di malam Jumat kali ini. Semoga berkah malam kita di malam Jumat ini, dan jangan lupa Al-Kahfinya diselesaikan, kemudian banyak sholawat kepada Nabi, dan kemudian kita banyak minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama untuk kita dan keluarga kita, karena kita sedang membahas tentang rumah tangga, dan ini bab penting, terutama bagi saya yang sudah berumah tangga juga ini sangat penting. Walaupun kami sudah ngaji, tapi perlu diulang-ulang, perlu dimurojaah, karena itu pekerjaannya orang-orang soleh terdahulu, yaitu mereka senantiasa mengulang-ulang pelajaran yang didapat. Dan tentu saja saya yang belum soleh ini kepingin seperti mereka, berproses agar seperti mereka keutamaannya. Nah, apalagi rumah tangga ini perkara yang sangat penting untuk dipelajari, dan kita telah nyampe di dalam pembahasan bab asyratin nisa, yaitu bab mempergauli perempuan, jadi bagi laki-laki atau sebaliknya. Kita telah menyelesaikan beberapa hadis. Hadis yang pertama di dalam perkara ini yaitu hadis nomor 1402. Sampai kemudian kemarin terakhir kita membahas hadis yang nomor 1406 dalam kitab Bulughul Maram. Saya menggunakan syarah yaitu Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram, ya, syarah dari Bulughul Maram. Nah, kemarin telah membahas bagaimana mempergauli istri bagi seorang laki-laki, ya, tidak sekedar maaf kalau pergaulan dengan istri itu yang dibayangkan selalu hubungan badan, tidak, tapi di dalam hal-hal lain termasuk tut'imuha idza akalta. Seorang suami memberi istri makan apa yang dia makan, termasuk kemudian wataksuha idza tasaita, yaitu memberikan pakaian yang setara dengan yang dia pakai, yaitu yang suami pakai. Ini terjemahnya bukan memberikan dia pakaian sebagaimana yang kamu pakai, ya enggak, tapi maksudnya adalah setara. Wala tadribil wajh, dilarang memukul wajah istri. Ini termasuk di dalam mempergauli perempuan, mempergauli istri. Wala tuqabbih, dilarang berkata-kata kotor kepada istri, walaupun semarah-marahnya kepada istri tidak boleh berkata kotor. Oh, kotor itu, misalnya kan ngomong kotor nih, itu tidak boleh. Ya, kalau ada salah dari istrinya, walaupun suami ini seorang penguasa di dalam rumah tangganya, pemimpin, hendaknya kemarahan itu diberitahukan dengan cara yang baik, ya. Termasuk wala tahjur illa fil bait. Nah, di dalam hal ini yaitu hendaknya perkara di dalam rumah tangga yang maknanya adalah kalau bisa disimpan, tidak banyak di-share, ya, kecuali memang untuk curhat kepada seseorang untuk mendapatkan solusi. Tidak boleh semua konflik rumah tangga di-share, apalagi lek tukaran we bojone gak status. Bojoku kalah, ini akan belok lagu. Bojoku medit metu kecambahe, enggak perlu. Enggak perlu. Itu perkara yang hubungannya dengan aib suami atau aib istri, tidak perlu di-share. Oh, ini begini. Aib-aib itu hendaknya tidak di-share, ya. Maka ini nasihat bahwa bagi
yang terbiasa kalau punya masalah dengan suaminya atau istrinya selalu bikin status di sosmed, sosial media, di Facebooknya, Instagram, WA, tidak perlu dilakukan karena ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Bagaimana hadis tadi? Ya kan? Wala tahjur illa fil bait. Tidak mengamalkan hadis ini berarti. Tidak mengamalkan hadis ini. Nah, kemudian ada yang kemudian membicarakan, loh itu Ibunda Aisyah waktu tukaran sama Rasulullah kok diceritakan. Nah, ini ada tujuan khusus. Ketika menceritakan itu pasti ada ilmu di sana, dan ini tidak mengurangi kemuliaan Ibunda Aisyah. Waktu beliau cemburu, piring diucalno. Ini yang cerita beliau sendiri, bukan orang lain. Berarti ada apa? Ingin membagikan kepada kita umat Nabi SAW. Ini loh, di sini aku cemburu itu ditiru. Ini loh kesabarannya Rasulullah menghadapi aku. Ketika aku banting piring, kok tak jamak kosong banting piring, Rasulullah malah kemudian mengambil serpihan beling itu dan kemudian mengatakan gharat ummuk, ibumu ira cemburu biasa. Tapi ada juga ketika kecemburuan itu membuat marah Rasulullah, yaitu ketika kecemburuannya Ibunda Aisyah kepada Ibunda Khadijah, ya. Itu baru marah gitu. Nah, sehingga Ibunda Aisyah sendiri yang menceritakan ini, dan ada manfaat gitu loh. Karena pertengkaran kecil sudah biasa rumah tangga gitu loh. Ini pertengkarannya orang mulia pasti ada manfaat lah. Geluti awake dhewe karo ojo iki lho apa manfaat iki share-share. Hadis duduk jadi rasa-rasa nggih pasti ndak usah di-share. Oh bojoku tak kamplengi lho lapo. Misalnya kemudian itu aib. Ada istri yang kemudian sering cerita bojoku lagi kurang ajar tak plero itu mengkerut langsung bermusik keplek. Lapo diceritakan. Ndak perlu. Ini aib suami. Gitu-gitu. Ini bukan hadis, tidak ada faedahnya, anfaedah. Nah, sehingga kita akan mengamalkan wala tahjur illa bil bait. Betul-betul kita amalkan. Dan ini ada manfaat jadi hadis yang disampaikan Ibunda Aisyah. Dan kemudian ada manfaat bagi kita sampai sekarang dikaji hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dan selalu mendapatkan pahala jariah pada beliau radhiyallahu anha. Gitu. Jadi jangan suka terkejut kalau misalkan di rumah tangganya sering tengkar itu, tengkar kecil biasa. Rumah tangga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga tentu saja ada pertengkaran. Saya rasa tidak ada satupun rumah tangga yang tidak pernah tengkar. Ayo ngaji lagi. Ayo, sampean. Durung lagi. Nah, pasti kabeh sering tukaran kali bojone. Kula nggih ngoten. Mari tukaran kono martabak peluk beres. Iya, ngono beres. Jadi tidak usah dibuat serius sehingga kita tidak boleh terpancing tukaran ini mulai. Terus ngene iki pegatan ae lalaku. Ini biasa. Rumah tangga Ali bin Abi Thalib dan Fatimah radhiyallahu anhuma. Mereka pernah bertengkar dan hebat sampai Ali bin Abi Thalib keluar rumah. Enggak tidur rumah. Rasulullah datang ke rumah Fatimah, "Jadi mantuku. Aku mari tukaran ambek utang ya saya." Turun jogo bareng. Walai sama Rasulullah sebagai mertua. Jadi kemudian ketemulah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau tidur di tanah. Oh, nolek nganggule wong saleh wong. Tidur di tanah. Kemudian didatangi oleh Rasulullah, katakan kum ya Aba Turab, bangunlah orang yang tidur di tanah. Datangnya Rasulullah sebagai mertua untuk melerai, untuk mengislahkan rumah tangga anaknya. Ini fungsinya mertua. Mertua kadang-kadang jadi kompor gas. Apa turun ini? Aku mari tukaran, dari ini suruh teman mantuan yang kurang ajar, bojomu ganti bojo. Ya
sekian itu nasihatnya. Boleh neh ngono ndak apa-apa. Nah ini fungsi mertua, yaitu mengislahkan anaknya. Baik, hadisnya hadis sahih ya, riwayat Al-Bukhari dan Ibnu Hibban dan Al-Hakim mensahihkan. Kita sekarang nyampe di hadis nomor 1048. Tadi 1047 maaf. Sekarang 1048 dari Jabir. Wa an Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kana fil yahud yaqul. Jadi Yahudi itu bilang begini, idza atar menceritakan tentang Yahudi. Idza atar rajul imra'atah min duburiha fi qubuliha kana al-waladu ahwal. Jadi kebiasaannya orang Yahudi itu, orang laki-lakinya mendatangi perempuannya, mendatangi istrinya itu melalui duburnya. Mendatangi itu bukan ya. Sotak gambar yang tak seperti lah ya. Yaitu menggauli istrinya dengan cara yang tidak baik, yaitu melalui dubur. Ini kebiasaannya orang Yahudi. Dari sini kita belajar, kalau ada orang Islam perilakunya kayak gitu, ya dia telah mewarisi perilaku Yahudi, yaitu mendatangi istrinya dari dubur. Dan waktu seorang istri dari orang Yahudi itu punya anak, maka dikatakan di sini kanal waladu ahwal, matanya juling. Loh, kok bisa punya anak kan dari dubur? Kan itu campur beket dan lain-lain. Loh, bukan maksudnya di situ nggak bisa bercampur zikotnya. Sel gamet jantan dan betina, ovum dan sperma nggak bercampur. Tapi kan kebiasaan begitu di orang-orang Yahudi itu, kemudian ketika berhubungan dengan cara yang benar itu malah anaknya juling. Tapi maaf ya, jangan sampai kalau ketemu temannya juling karena macam-macam. Enggak usah. Awakmu ya enggak usah. Enggak semuanya ini yang enggak semuanya kayak gitu, repot. Enggak semua orang juling berarti produksinya melalui sotomi ayam, enggak semuanya. Tidak semuanya. Dan tidak selalu juga. Ya. Kemudian wa nazalat, kemudian Allah menurunkan firman-Nya. Ini salah satu sebab turunnya firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 223. Bisa hukum harsul lakum, kata Allah. Perempuan-perempuanmu itu memang tempat bercocok tanam. Inilah Allah itu kalau membicarakan hal-hal begini selalu puitis di dalam Al-Quran. Tempat bercocok tanam. Fa'tu harsakum anna syi'tum. Datangi tempat bercocok tanammu itu sekehendakmu, enggak apa-apa. Loh, maksudnya bagaimana di dalam ayat ini? Maksudnya begini, ada seseorang yang kemudian berpikir, suara enggak oleh di Islam, mosok di lebono di kono enggak oleh. Kan yo member rasane ngono bisa ya aku enggak tahu loh, ojo suwe. Kan ada alasan begitu. Dengan ayat ini Allah mengajak kita berpikir, datangi tempat bercocok tanam sesuai dengan yang kamu kehendaki. Maksudnya gini, yang dibolehkan lo banyak di dalam masalah hubungan badan, mau model opo, gaya lumba-lumba, boleh. Tapi tetep pokoknya, jangan datangi dari dubur. Itu maksudnya. Pelajarannya begini, ada seseorang yang suka dengan perilaku keharaman. Ya aku seneng ini. Apapun itu ya keharaman. Ini tidak oleh, bibir masa tidak oleh, masa makan daging tidak oleh, mau enak duri ya. Masa makan iwak haram, iwak colongan.
Masa nggak oleh itu sembarang. Ini yang Allah haramkan dengan yang Allah halalkan lebih banyak mana? Yang halalkan. Yang diharamkan Allah itu sedikit. Dan cara bantahnya Allah begini, kamu boleh ngapa-ngapain dengan istrimu sembarang wis mau macam-macam di sekolahin, monggo. Sebagaimana Allah mengibaratkan ini bercocok tanam. Cocok tanam macam-macam, orang sing dideder, dicepno, apa jenis itu lah, stek, nah, stek, bukan, apa, dicepno apa namanya, kayunya, kan macam-macam caranya itu. Mencepno ya macam-macam, orang sing mene, orang sing mene, kan sakarepe itu loh, bercocok tanam kok. Masih dideder deh, apa mangga boleh, ya baik, tabu lampot bisa, kemudian hidroponik gitu, banyak cara variasi itu banyak. Yang Allah bolehkan banyak, gitu. Dan yang Allah berwasiat kepada kita sitok sing ndak oleh. Ya, ikut tok ndak oleh. Gitu. Maka jamaah barakallahu fikum, pelajaran yang sangat berharga bagi kami, yang paling berharga ya di antara pelajaran yang sangat banyak di dalam hadis yang kita kaji, yaitu yang Allah haramkan sedikit, yang Allah halalkan banyak, gitu. Dan kemudian di dalam hadis selanjutnya, yaitu hadis 1049. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Lau anna ahadukum idza arada ayya ahla." Kalau kalian mau mendatangi istrinya, ini perhatikan ya. Kalau kalian mau mendatangi istrinya, mau berhubungan dengan istrinya, hendaklah, dia mengatakan hendaklah kalian membaca Bismillah. Bismillah dengan nama Allah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ini masuk dapal ya. Enggak duwe bojo sangat. Ini mumpung durung kok gelagapan bingung, masuk pas rapi duwe bojo sik dulu sik. Ya pas suwe lali. Ndak harus sih. Lho kadang sing hafal iku lho ya sik lali ya. Alang suwan wis tahu ta Mas, ora ya iki. Enggak, aku kabeh. Ya kadang wali Pak saking ya apa ya. Terus ndak usah diceritokno lah kowe. Ya ini harus hafal ya. Bismillah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Jangan langsung pulang, baca ini jangan langsung pulang, ngaji dulu. Ya, dengan nama Allah. Allahumma, ya Allah, jauhkanlah dari apa yang kami lakukan ini, dari gangguan syaitan, dan jauhkanlah ya Allah syaitan dari apa yang Kau anugerahkan kepada kami. Ini masya Allah, masya Allah hadisnya. Apa yang bisa dipelajari dalam hadis ini? Yang pertama ada kata-kata Bismillah, dijadikan dalil oleh para ulama, yaitu bolehnya membaca bolehnya membaca basmalah walaupun dia sedang melakukan sesuatu yang akan membatalkan wudu. Kan ini membatalkan wudu. Nah, tapi perkara-perkara yang baik. Dan kemudian Allah selalu membimbing kita di dalam syariat-syariatnya yang mulia Subhanahu wa ta'ala, yaitu untuk berlindung dari syaitan di dalam segala perilaku kita.
Semuanya, hampir semuanya yang adab-adab juga ada perintah untuk menyelisih syaitan. Makan, kenapa tidak boleh pakai tangan kiri? Makan menggunakan tangan kiri hukumnya apa? Haram. Bukan makruh, haram. Kenapa? Karena kita harus menyelisih syaitan. Ya. Syaitan makan pakai tangan kiri, kita pakai tangan kanan. Makanya ngapunten, orang yang punya kebiasaan makan pakai tangan kiri, biasanya dia mudah diganggu jin, atau dia sedang diganggu jin. Kebiasaan makan pakai tangan kiri, hukumnya haram. Sampai-sampai ulama memberikan panduan bahwa kalau sampai makan menggunakan tangan kiri dan lupa, ada juga yang menyarankan dimuntahkan. Ada juga yang menyarankan ditaubati. Astagfirullah, aku pakai tangan kiri. Sampai ngatek tangan kiri biasanya wong. Walaupun makan dengan berdiri hukumnya makruh, enggak sampai haram. Makruh. Maka di sini jamaah barakallahu fikum, apa lagi ya yang disuruh menyelisih syaitan? Apa lagi? Marah misalnya. Kita kan ya marah boleh, tapi kalau orang yang mudah marah pasti terkena hadis al-ghadabu minasyaitan. Marah itu merupakan perkara dan sifat syaitan. Sing seneng gupuan, gupu seneng gupu sembuhan gupu. Udah wetang gupu. Goreng tempe gupu. Rati gupu. Pekatan gupu, pokoknya sembarang gupu ya. Serba gupu gupu. Oh, aku dewe gupu. Enggak, suka terburu-buru, sembarang terburu-buru. Sehingga perilakunya ketika di dalam kegiatan bermasyarakat juga serba terburu-buru, memutuskan sesuatu terburu-buru, dan usaha sepeda motor terburu-buru, selalu. Kemudian wong lampu kuning kok ya hati-hati, terlalu sih, terburu-buru pekerjaannya, kok ya lampu kuning hati-hati, tutup dulu polisi bukan begitu. Jadi serba terburu-buru. Nah, keterburu-buruan ini terdapat di dalam hadis al-ajalu minasyaitan. Keterburu-buruan itu merupakan bagian dari sifat syaitan. Gitu. Kalau di dalam dunia bikers, ya, sepeda motoran, orang yang menunggangi sepeda motor kencang dengan ugal-ugalan itu berbeda. Ada namanya safety riding, berkendara tapi cepat. Selamat, berkendara dengan cara selamat. Ceramah ya. Aman, safety, aman. Dia paham kapan dia alon, kapan dia banter. Ono ngomong numpak sepeda motor alon, tapi dibisui. Lalu di tengah jalan, buat karnaval ya Allah. Ya alon gua minggir. Lek mau nyalen, klakson tintin pelinting kanan. Nah ini bukan termasuk terburu-buru. Lah terburu lama kayak karnaval misalnya enggak salep-salep. Itu yang di dalam lagi terdewanan. Suwen. Nah, ya disalep tapi harus safety biar kita tidak terburu-buru. Wayang nyala baik itu dulu kayak santai. Tinin mau jalan. Mungkin ini yang anggota bebas muslim. Begitu jalannya. Di tol, dikongkon cepet di tol itu, pelan-pelan. Ya gemburu, diterombol-teromboli. Nah, sehingga al-ajal, yaitu keterburu-buruan, harus dihilangkan kebiasaan itu karena kita harus menyelisih syaitan. Bagaimana cara mendidiknya? Misalkan sholat. Di dalam sholat ketika kita menjadi makmum masbuk
yang didahului, makmum yang tertinggal, itu kan adabnya tidak boleh melayu. Kita sudah belajar adabnya. Waduh, melayu. Nek cuma apa? Nututi ruku, melayu. Jadi tasam ya Allah kita. Nah, akhirnya tidak khusyuk, sehingga dia menjadi pribadi yang tidak tenang, guguan misalnya. Makanya kenapa sholat itu bisa mendidik kepribadian seseorang. Nah, sehingga di dalam hal ini keterburu-buruan akan perilaku syaitan apapun itu disuruh diselisih oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk berlindung dari syaitan. Apa faedahnya ketika sebelum berhubungan dengan istrinya mengucapkan doa ini, Bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Karena kita disuruh untuk memahami hadis ini di dalam doa ini, yaitu meminta kepada Allah dilindungi dari syaitan. Itu tadi, Allahumma jannibna syaitan, kami yang dilindungi. Kemudian wa jannibi syaitan ma razaqtana. Kita kata-kata ma razaqtana, seolah-olah satu kata yang awal itu sudah cukup, tapi kenapa kok dua kali? Karena kita disuruh bertafakkur, berpikir untuk bersyukur kepada Allah. Ini adalah rezeki. Kayak yang punya akun ini rezeki udin. Rezeki. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hubungan antara suami dan istri yang apapun itu yang bisa meningkatkan rasa cinta antara suami istri, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka jamaah barakallahu fikum, kita juga disuruh merenung teman-teman yang di sana yang suka bermaksiat antara laki-laki dan perempuan, pacaran sampai naudzubillah dari hubungan di luar nikah. Mereka disuruh merenung. Allah memerintahkan nikah di dalam syariatnya ini karena di situ ada kenikmatan nikah. Maka jamaah barakallahu fikum, setelah kita disuruh merenung, disuruh bersyukur di dalam doa ini merupakan ma razaqtana, apa yang Kau rizkikan kepada kami ya Allah. Itu agar apa? Agar kita merenungi nikmat Allah. Pertanyaannya, siapa yang membaca doa? Suaminya, istrinya, atau dua-duanya? Coba kita perhatikan. Kalau di sini kata gantinya kami, Allahumma jannibna, jauhkan dari kami ya Allah, dari kami. Di sini menjadi salah satu dasar bahwa yang doa adalah dua-duanya. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, yang doa cukup suaminya. Bahwa doa lah kok sok nganggur pasrah tau kan? Ya enggak juga. Di sini maksudnya dibolehkan istrinya berdoa, tapi suami yang kemudian wajib untuk berdoa. Apa dasarnya? Dasarnya yang sama. Janji benar. Kalau dia berdoa untuk dirinya sendiri, pasti akan begini, janji beni. Ini satu orang berdoa untuk dua orang. Kami itu kan bisa 2, 3 atau 4. Tapi ya untuk dirapel enggak. Ada adabnya sendiri. Nanti ada bab namanya babul qasam. Nanti itu ada sendiri. Bukan seperti itu, tidak boleh di dalam Islam. Maaf ini, yang istrinya lebih dari satu dibuat ini. Tidak boleh, haram. Kenapa begitu? Karena muslimah dengan muslimah yang lain tetap ada batasan auratnya. Yang panjenengan boleh kalau menawi kempal kali ibu-ibu warisan PKK lepas jilbab boleh sama muslimah. Kemudian dari sini ke sini boleh dilihat, dari lutut ke bawah boleh dilihat. Tidak boleh mentang-mentang kodo ibu-ibu PKK, kodo Islami kok sungguh ini perbanyak. Tidak boleh, tidak boleh, haram. Nah, maka dari itu
Kalau sampai ada praktek seperti itu, maka haram di dalam Islam. Dibarengno gitu, maaf ya. Jadi orang yang beristri lebih dari satu, melakukan hal itu bersama dengan istri yang lain, tidak diperbolehkan. Dan kemudian dasar berikutnya dari pendapat kedua yang wajib mengatakan adalah suaminya adalah dari hadis ini juga. Nabi bilang apa di sini? Lau anna ahadukum, jika kalian, kum itu laki-laki, aroda ayat ya ahla, ingin mendatangi istri, keluarga istrinya, ya ahla, ya dia, itu kata ganti untuk laki-laki. Kalau saya pribadi, yang wajib berdoa adalah suami, saya pakai pendapat itu. Kemudian istrinya, tidak apa-apa doa, tapi yang wajib suaminya. Kenapa kok sampai wajib? Pak, kenapa kok sampai wajib ini? Karena ada fadilah. Ini mohon diperhatikan. Mas aku sudah ngono iki Mas, soalnya aku yo ndak iro nyitak nek lho. Ini untuk mengetahui apa yang kita lakukan salah atau betul. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kan juga punya anak, punya cucu, itu nanti kita didik. Apa faidah kenapa harus berdoa sebelum berhubungan? Berdoa seperti ini. Fa innahu, kata Nabi, fa innahu yuqaddar bainahuma waladun fi dzalik. Jadi seandainya ketika berhubungan dari hubungan yang dibacakan doa sesuai sunnah itu, kemudian dia yuqaddar, ditakdirkan mempunyai anak dari hubungan itu, yang membaca doa itu, lam yadurruhu syaitan abadan, maka setan tidak akan mengganggu anaknya panjenengan selamanya, kata Nabi. Abadan, selamanya. Berarti bisa jadi ada seorang anak yang diganggu jin karena apa? Nyitak botoe nang gawe donga. Pokok tepaketno wis wae, ini yang jadi masalah. Nggih, akhirnya wis anake wablek. Mungkin karena tidak baca doa. Ada juga yang bilang begini, aku Ustaz maca donga Ustaz, enggak cukup iku Al-Baqarah apa tak waca sampai bojoku wae. Enggak maca Al-Baqarah ya. Tapi anaknya ndablek. Nah, ini perlu ada koreksi. Bagaimana cara mendidiknya? Jangan-jangan yang dinafkahkan uang haram. Subhat. Duit tidak jelas dinafkahkan kepada anak dan istri. Istrinya jadi pembangkang luar biasa, dan anaknya ndablek angel danane. Coba tidak sampai. Kok jadi aku. Tetapi banyak yang kemudian